Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah eh, kita bertemu di pertemuan ketiga ya untuk training IoT. Eh, jadi eh, di pertemuan kali ini kita coba mengintegrasikan daripada skrip yang pernah kita buat di pertemuan sebelumnya dengan project IoT yang telah kita buat di pertemuan pertama ya. Maaf Pak, nggak ada kesuaranya Pak, nggak kedengaran. Ya, halo, halo, tes, tes, halo, 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 Orangnya dengar. belum kedengaran kah? Halo, Hmm. masih masih belum kedengaran, Bu. Halo, halo, halo. Sini udah full, Bu. Halo, halo, halo. Di sini udah full, Bu. Suaranya, Bu. Volumenya udah kenceng nih. Halo, halo, bisa didengar kah? Halo, 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 halo. Sudah aman ya? Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya untuk materi ya. Jadi ini adalah contoh proyek yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ini adalah contoh proyek yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian dari data yang ada, selanjutnya kita bisa integrasi dengan script daripada project IoT yang telah kita buat di pertemuan pertama ya. Jadi saya bisa buat buka projectnya IoT ya, Walkwi ya. Kita pakai Walkwi. Jadi ini untuk ESP32. Sini ESP32. Jadi untuk saat ini yang akan kita gunakan itu adalah ESP32 ya. Saat ini yang akan kita gunakan adalah ESP32. Jadi ESP32 di sini akan kita integrasikan dengan sensor ultrasonic. Ini sensor ultrasonic. Kemudian selanjutnya kita coba melakukan interfacing terhadap
sensor ultrasonik yang telah kita gunakan. Ini ground, untuk ground kita masuk ke ground, kemudian untuk VCC kita masuk ke 5 volt. Kemudian di sini ada pin D2 dan pin D3 ya. Ini. Ini. Jadi seperti ini contohnya. Kemudian eh, di sini kita bisa lihat kita menggunakan yang board ESP32 DevKit ya. Ini. Kita pakai board ESP32 DevKit. Jadi eh, sensor ultrasonik yang kita dapatkan datanya, ya. Jadi data yang kita dapatkan melalui ultrasonik nanti akan kita kirim ke hosting server, yang mana server tadi selanjutnya nanti akan menampung data-data yang dikirim oleh sensor ultrasonik ini ya. Jadi kita nanti akan butuh dua library. Jadi yang pertama tentu saja kita butuh library WiFi karena perangkat mikronya akan kita hubungkan ke jaringan internet. Terus tentu saja kita butuh library HTTP client, karena data yang akan kita kirim, karena data yang kita kirim nantinya itu akan melalui protokol HTTP ya. Kemudian kita minta bantuan AI ya. Jadi seperti biasa kita minta bantuan AI untuk mengenerate suatu coding. Buatlah buatlah coding untuk rangkaian sensor ultrasonik HCSR04 ini. Jadi ini tipenya adalah sensor ultrasonik HCSR04 ya. Dengan kaki-kaki pin sebagai berikut ya. Nah, ke board. Jadi boardnya di sini adalah ESP32 DevKit dengan kaki pin sebagai berikut. Jadi bisa kita, nah di sini kita tinggal menyesuaikan VCC masuk ke 5 volt, VCC itu ke 5 volt, terus kemudian trik itu masuk di D3, echo masuk ke D2, dan ground itu masuk ke ground. Buatlah code code-nya. Ah, ini sebentar. Ini dia bikin pakai Python sebentar. Dia bikinnya pakai Python. eh Jangan menggunakan Python tapi gunakan Lua. Ini bahasa pemrograman saya salah. Jangan menggunakan Python tapi dengan bahasa pemrograman Lua. Oh, oh, bukan, ini ya pakai
dengan style Arduino ya, dengan style Arduino, dengan style Arduino, perbaiki. Nah, buatlah code. Nah, kita kembali lagi ini kita mau pakai style Arduino ya, dengan style Arduino. Oh. Nah, ini baru. Nah, jadi kita coba copy codingan ini, terus kemudian selanjutnya kita paste di sini, di sketch, uh, ini coding yang telah di generate tadi, kemudian kita paste. Kita coba lihat apakah dia udah bekerja. Oh, sebentar. Out of range ya. Ini ada pesan error out of range. Out of range. Ah, ini sepertinya masih ada yang salah dari code-nya karena di sini out of range ya. Coba ini biasa karena pinnya ketukar. Coba eh, delete. Ini coba kita trik pin masuk ke D2 dan echo pin masuk ke pin D3. Ini biasa karena ketukar ya. Jadi di sini makanya dia out of range gitu ya. Kita jalankan, kita tunggu. Masih out of range. Sebentar, kita stop dulu. Oh, kita coba ulang. Trik pin masuk ke D3, echo pin masuk ke D2. Nah, jadi kita tinggal sampaikan kepada AI bahwa terjadi kesalahan. Hmm, Pesan error menampilkan out of range. Perbaiki kode tersebut. Ah, oke, kita coba lagi copy. Oke, kita sudah ganti code-nya. Saya jalankan.
Oh, auto friends. Oh, kita stop dulu. Pin D3. Hmm, oke, oh sebentar. Kita perbaiki dulu codingnya. Hmm. Kita coba perbaiki dulu untuk codingnya. Hmm, kita copy dulu ini. Sepertinya ada ini kita paste. Coding ini sebenarnya nggak perlu. Ini ada 3000 milisecond ya. Ini kita hapus saja. Terus kita coba running lagi. Jadi ini coding ultrasonic yang kemarin ya. Nah, out of range. Sebentar. Oh, ini sepertinya karena ini ya. Coba kita dekatkan objek. Oh, out of range, out of range. Hmm, sebentar kita coba PCC. Oh, coba kita lihat datasheet. Datasheet dari sensor ultrasonic HCSR 04. Dia butuh tegangan 5 volt. Oke, udah benar. Terus ground. Oke. Hmm, buatlah coding untuk buatlah coding untuk sensor ultrasonik HCSR 04 di ESP32. Oke, oke, oh, oke.
Coba kita ganti jalur pinnya. Sepertinya ada kesalahan nih dari jalur pinnya. Kita ganti ke pin 18. Ini ini kita hapus dulu trigger pin, ke pin 18 dan echo pin ke pin 19. Oke. Trig pin ini ke pin 18 dan echo pin ini ke pin 19. Oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, sedang proses compile, kita lihat. Oke, udah bekerja sekarang. Out of range tadi ya, ada 300 senti. Misalkan kalau saya coba dekatkan objek, nah, ada perubahan nilai. Nah, ini 400 senti. Ini ada selisih ya, nah, ini ada selisih. Di sini 400 senti, di sini 403 senti. Ya, ada error ya, ada error pengukuran. Tapi nggak apa-apa. Ini 380 sini. Oke, udah. Jadi ultrasoniknya udah bekerja. Berarti sekarang kita tinggal buat fungsi untuk mengkonekkan ESP32 ini ke jaringan WiFi. Ah, jadi kita tinggal minta AI, buatlah fungsi untuk melakukan koneksi ke jaringan WiFi yang eh, tersedia. Jadi namanya WiFi ya. Jadi nama WiFi yang tersedia di dalam Walkway ini adalah Walkway Guest ya. Walkway Guest. Nama WiFi-nya itu adalah Walkway Guest. Jadi kita bisa mengkonekkan ESP32 ini ke WiFi yang ada di dalam lingkungan Walkway. Yang mana password daripada WiFi yang ada di lingkungan Walkway ini adalah Walkway Guest ya. Jadi nama passwordnya itu adalah nama AP-nya itu adalah Walkway Guest ya, tanpa password. Oh, buatlah fungsi tolak dengan nama dengan nama aduh dengan nama AP dengan nama AP adalah dengan nama access point adalah Walkway Guest ya, dan password kosong. Nah, jadi passwordnya dibiarkan kosong aja. Itu adalah access point yang ada di Walkway yang bisa kita gunakan. Jadi kita tambahkan fungsi ini ke dalam coding yang telah kita buat tadi. Jadi untuk memanfaatkan WiFi ya. Jadi untuk memanfaatkan modul WiFi yang terdapat pada ESP32, maka kita perlu import library-nya terlebih dahulu. Jadi nama library-nya itu adalah
wifi.h ya, iya, include. Jadi kita include dulu wifi.h, kemudian kita tambahkan untuk deklarasi daripada akses pointnya. Nah, jadi kita deklarasi untuk akses pointnya dalam hal ini SSID-nya itu adalah walk request ya, dan passwordnya kosong. Nah, itu. Ini adalah akses point yang ada di dalam lingkungan Walkly. Kemudian kita buat fungsi untuk melakukan percobaan koneksi. Nah, ini. Jadi lakukan fungsi secara terus-menerus hingga hingga didapatkan alamat IP gitu kan. Nah, ini kita tinggal tambahkan di dalam void setup. Jadi ini untuk inisialisasi PIN, terus di bagian bawah ini adalah untuk melakukan koneksi ke jaringan WiFi. Jadi SSID di sini mengacu ke sini dan password mengacu ke sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, dia proses dulu. Nah, jadi masih proses compile ya, kita tunggu. Oke, udah berhasil. Coba kita lihat. Ah, kita proses dulu. Ketika dia ini connecting, dia lagi mencoba melakukan percobaan koneksi. Ini lihat connecting to WiFi. Nah, dia lagi mencoba percobaan koneksi. Jadi kalau gagal, berarti dia tidak menemukan AP dengan nama work request. Ya, berarti kita coba edit nanti. Kita coba tanya ke, oke saya stop dulu. Ini sepertinya, ini, ini jalan terus ini, titik-titik-titik ini jalan terus. Kenapa? Karena dia sedang mencoba melakukan percobaan koneksi. Nah, ketika dia berhasil, maka tanda titik ini nanti akan berhenti gitu. Jadi dia masih mencari terus ini. Takutnya apa? Takutnya kita salah menuliskan nama wifi-nya. Coba ini kita rubah jadi capital case di awal. Coba kita tanya di Google work request ya. AP akses akses point, akses point walkway. Ada akses point walkway. Kita coba lihat nama HP-nya. Oh, oh bukan. Kita coba cari walkway guys ya. Ini. Jadi dia harus pakai untuk guesnya dia semua pakai huruf kapital ya. Ini saya paste, set. Gini saya coba jalankan lagi. Nah, dia sekarang mencoba melakukan percobaan koneksi lagi. Nah, jadi jika AP-nya cocok, seharusnya dia akan langsung masuk, akan langsung terhubung ke AP tersebut. Nah, dia lakukan percobaan. Ini proses compile. Ini lagi proses compile.
udah 40 detik. Ntar ya udah. Deh. Connecting, connecting to work request. Kita lihat, nah itu dapat berhasil terhubung, terus IP perangkat kita yaitu 10.10.02. Ini. Jadi udah berhasil terhubung. Berarti apa? Berarti si perangkat ISP kita udah punya koneksi untuk bisa ngirim data. Nah, jadi tahapan berikutnya di sini adalah kita ngembangin code-nya. Kita ngembangin code-nya untuk mengirim data sensor melalui suatu endpoint yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi ini saya minta AI untuk ngembangin code-nya. Saya paste di sini, saya paste code-nya di AI. Kembangkan code di atas untuk mengirim data sensor melalui protokol HTTP dengan endpoint. Jadi endpointnya kan kemarin sudah sempat kita buat ya. Jadi saya pernah kirim di grup. Sebentar. Ini IoT, sebentar. Nama grupnya itu ini. IoT SP32. Nah, ini endpointnya. Ini endpoint untuk insert data sensornya. Ah, ini endpoint untuk input data sensor. Copy. Kita copy. Nanti kita tinggal menyesuaikan dengan nilai variabelnya. Ah, dengan endpoint sebagai berikut. Kita tinggal paste aja itu. Belajar IoT, insert nilai ultrasonic. Di sini. Jadi di sini nanti variabel daripada distance ya. Ah, jadi variabel distance nanti kita masukkan ke dalam parameternya. Ini. Ketika saya jalankan, jadi dikembangkan code-nya sama ini. Ada tambahan library baru. Jadi tambahan library baru itu namanya library HTTP client. Nah, library HTTP client ini yang kita gunakan untuk ngirim data dari protokol HTTP. Nah, ah, jadi dibuatkan code-nya. Ini. Ah, kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu endpoint kita kemarin. Ah, jadi endpoint kita kemarin, itu adalah belajar IoT online ya. Belajar IoT online, sensor ultrasonik misalkan 24. Berhasil, kita coba cek. Masuk ya, 24. Jadi sekarang kalau saya integrasikan ke source code endpoint belajar IoT online ini, jadi nanti nilai dari variabelnya adalah mengambil dari variabel sensor. Ini saya tinggal copy, terus tinggal saya replace di code. Ini saya replace set. Ketika kita coba jalankan, dia proses compile dulu ini. Kita coba lihat.
Dia proses compile, kita tunggu sampai selesai. 32, 33, 34. Jadi kecepatan compile ini tergantung dengan koneksi internet ya. Jadi kalau koneksi internetnya mendukung, proses compile juga seharusnya bisa dilakukan lebih cepat. Ya, oke, udah selesai. Dia loading, dia koneksi dulu. Setelah koneksi, koneksi ke Walk with West. Setelah berhasil koneksi, kita lihat, nih masih titik titik titik, ini dapat ngirim 382. Ngirim nilai sensor yaitu dalam hal ini adalah 382. Ah, Sekarang kita coba lihat di tampilan. Ini kita coba refresh. Kita coba refresh. Oke, sebentar. Oh, dia baru ngambil nilai sensor yang belum ngirim. Coba kita tes. Ah, ini berhasil. Jadi 382 tadi udah berhasil dikirim. Coba kita cek. Wah, tuh 383 di sini maksudnya. Karena dibulatkan ya. Ini. Ini dia ngambil data lagi nih 383,35. Coba kita lihat. Jadi muncul sampai ini. Kalau muncul status code 200, koneksi berhasil ditambahkan, berarti nilai itu berhasil dikirim ke server. Kita tunggu dulu sampai muncul seperti ini. Koneksi berhasil, data ditambah. Ini kan dari web ya. Ini kan dari web. Nah ini, koneksi berhasil, data berhasil ditambahkan. Kita refresh lagi di sini. Ada 3 data sekarang. Jadi misalkan kalau saya coba rubah nilai sensornya di sini, saya rubah nilai sensornya, ini 234 ya. Jadi dia mengirim tiap interval waktu berapa detik ini. Jadi ada durasi waktunya ya. Setiap 1 detik ya. Ini koneksi berhasil lah itu. Dia udah ngirim itu. Jadi ketika kita refresh di sini, itu seharusnya data yang dikirim 236 ya. 236, 236. Seharusnya yang dikirim ini 236 karena saya baru saja merubah nilai sensornya. Kita tunggu sampai ada koneksi berhasil, data berhasil ditambahkan. Itu. Status code 200. Coba kita cek. Itu 236. Ah, fungsi delete-nya gimana? Fungsi delete-nya misalkan ini saya delete. Oke, data berhasil di delete. Kalau kita kembali, saya refresh, itu hilang. Jadi tinggal bikin fungsi redirect lah. Redirect misalkan ketika sudah di delete, dia akan kembali lagi ke halaman indeks. Nah, itu tinggal dibuat aja fungsi redirectnya. Hilang. Ini kalau saya refresh, saya tunggu dulu ada data baru, saya refresh. Di sini akan masuk itu. Ah, kita tunggu ada data baru masuk. Ah, ini bisa teman-teman buka juga di sana ini.
Ini saya kirimkan di kolom chat. Anda bisa juga akses juga alamatnya. Ya. Belajar IoT.online. Ah, saya refresh. Sebentar. Ini masih masih percobaan koneksi. Ah, ini. Ini biasa kalau delay karena internet, karena jaringan ya. Ini kita tunggu saja sampai berhasil. Kalau dia berhasil ngirim data lagi, seharusnya data itu nanti akan masuk. Nah ini udah. Tuh, udah. Ini kalau saya refresh, tuh ada data baru masuk lagi. Begitupun juga dengan fungsi delete-nya. Misalkan kalau kita mau edit nilainya, saya edit. eh, Jadi kita bisa buat fungsi edit ya. Misalkan datanya mau kita edit jadi berapa gitu kan. Misalkan jadi 123. Nah, ketika dia hapus, jadi 123. Jadi nanti tinggal dikembangkan saja user interface-nya. Ah, 236. Kita tunggu aja. Jadi ketika ada data masuk, itu nanti akan ada di barisan bawah. Ah, kita tunggu, dia masih loading. Jadi yang terjadi sebenarnya kita ngirim data melalui endpoint ya. Jadi endpoint yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya itu kita integrasi dengan perangkat mikronya. Sehingga sensor yang didapatkan oleh perangkat mikro akan dikirim melalui protokol HTTP. Nih. Bentar dia masih loading. Ah, ini masih menunggu ini. Biasa dia apa disebabkan oleh koneksi ya. Ah, ini masih menunggu, masih ini masih loading. Sudah. Tuh. Jadi kita bisa bikin JavaScript sebenarnya ya. Kita bisa buat JavaScript untuk apa namanya? Untuk merefresh otomatis ketika ada data masuk gitu. Ketika ada data masuk maka JavaScript selanjutnya akan merefresh halaman sehingga kita bisa memonitoring datanya secara real time gitu ya. Ah, jadi sebenarnya di sini, jadi kalau kita melihat fungsinya sebenarnya nilai sensor ini kan nilai sensornya ya. Ini nilai sensornya kemudian kita kirim lagi ke endpoint. Ini endpoint untuk fungsi insert data. Ah, ini endpoint untuk fungsi insert data. Terus kemudian untuk value-nya sendiri, ya kita lewatkan variabel distance. Variabel distance ini kan mengacu pada nilai variabel dari sensor ultrasonik. Nah, inilah yang selanjutnya dikirim. Inilah yang selanjutnya dikirim melalui apa? Melalui protokol HTTP.
Melalui protokol HTTP dengan menggunakan metode GET. Ya, jadi metode yang dipakai di sini adalah GET. Dia ngirim terus ini, dia ngirim terus. Coba kita lihat sudah berapa data. Udah banyak data. Jadi kalau saya coba rubah nilainya, jadi misalkan kalau ada benda yang mendekati objek, ini kan 236. Jadi ada benda yang mendekati objek, nanti nilai sensornya berubah dia. Dikirimlah nilainya nanti di halaman interface. Ya. Ini coba kita buat saling bersampingan aja. Biar kelihatan betul-betul real time ya. Ini kalau di real project alatnya sudah Anda tinggal saja alatnya. Alatnya Anda tinggal terus nanti dia akan ngukur sendiri otomatis nilainya. Ini 16 ya. Data terakhir adalah 16. Ini ada perubahan. Di sini 156. Coba kita refresh. Itu 236. Oh, 236. Oh ya, 236 terakhir ya. 236 berhasil. Yang 156 ini belum. Ntar kita tunggu dulu. Dia proses. Udah. Kalau udah di sini kalau kita refresh ini tinggal pakai JavaScript. Udah 156. Ini pakai JavaScript ya untuk fungsi auto refreshnya gitu ya. Nanti kita tinggal integrasi fitur JavaScript biar dia bisa nge-reload secara otomatis ketika ada data baru. Nah, ini untuk source code aplikasinya. Nah, 18 ini sekarang berapa? 18 masih 18 ya. Ini udah ada 19. Jadi source code-nya udah saya kirimin di grup ya. Silakan nanti Anda eksperimen. Sampai di sini ada dulu pertanyaan mungkin. Halo, suara saya jelas ya? Halo. Jelas, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Jadi endpoint yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya tinggal kita integrasi ke source code. Jadi yang terjadi di sini adalah perangkat mikronya dia menggunakan fungsi koneksi dulu. Jadi di ESP32 itu kan SoC ya, single on chip ya. Jadi di dalam ESP32 itu udah terintegrasi modul WiFi. Jadi cara menggunakan modul WiFi yang ada di ESP32 yaitu dengan memanggil library WiFi-nya. Kita panggil library WiFi-nya, terus panggil juga untuk library HTTP kliennya. Jadi library WiFi untuk terhubung ke jaringan WiFi yang ada di lokasi. Ketika dia udah terhubung, dapat IP, sudah bisa terhubung ke internet, baru kita pakai library HTTP kliennya agar data bisa dikirim melalui protokol HTTP. Namun tentu saja kita harus bisa mendefinisikan endpointnya terlebih dahulu. Jadi kita kirim data berdasarkan endpoint yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Pak, mau tanya sebentar. Ya, Pak. Ya, ya, Halo, ya, ya, ya. Kresek-kresek ya Pak suaranya. Halo. halo, ya. Ya, Mau tanya sebentar ini Pak. Untuk tadi kan untuk refreshnya kan masih manual nih Pak ya. ya Kalau betul. untuk eh, agar bisa otomatis itu tambah tadi kan ada JavaScript ya Pak ya. Ya, betul, betul, Nanti betul. ditaruhnya di mana tadi Pak? Di halaman indeksnya Pak. Di
di halaman indeksnya. Ya, di halaman indeksnya kan di indeksnya yang nge-reload data ya. Iya, nanti bisa disertakan Pak untuk eh, Iya, kodenya. ya boleh boleh boleh. Nanti di pertemuan keempat, Pak. Oh iya, ya, terima kasih Pak. Ya, nanti di pertemuan keempat ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Yang penting teman-teman bisa paham Iya, materinya gitu ya. iya, terima kasih. Ya, gimana Bu? Yoli? Halo? Halo? Ya, 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 halo Pak. ya, ya. Gimana, gimana, gimana? Enggak, Pak. Udah Oh, cukup. enggak, udah cukup ya. Bisa dipahami Ya, Bu Yoli ya. Suara saya, ya, suara saya jelas ya. ya. Ini tadi udah di restart baru baru ada suaranya. Pertama udah Oh, 2 kali nggak bisa, Pak. oke, oke, oke. Nanti nonton aja rekamannya ulang Bu ya. Ini direkam ini. Nanti bisa didengar lagi ulang. Iya, baik Pak. Ditunggu ya Pak. Oke, oke. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Su. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya, sama-sama Bu.